Halo. Iya Mbak. Ya, halo. Ah, Selamat pagi, Miss Yuli. selamat pagi sayang. Sebentar, Miss Yuli lagi kerja. Sebentar saya keluar dulu. Makasih. Sebentar ya. Iya, Miss Yuli. Ini saya mau bercerita, Miss Yuli. Mm-mm. Tentang sahabat saya. Sebentar saya ke kamar mandi dulu ya. Siap. Aku bercerita di kamar mandi aja. Oke, siap. Nah, ceritanya tuh gini, Miss Yuli. Saya punya teman sekarang lagi sakit ya, di rumah sakit Tunmun Hospital. Nah, dia itu terjadi kecelakaan, Miss Yuni. Kecelakaan kerja atau kecelakaan ditabrak mobil atau kecelakaan apa? Kecelakaan ditabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia itu gagal otak. Ayo. Gagal otak, terus sekarang udah nggak berdaya di rumah sakit. Soalnya dokter itu udah mendiagnosa kemungkinan untuk hidup itu cuma 10%. 10% untuk kemungkinan dia hidup. Iya. Oke, terus? Sekarang pun udah bisa siuman, cuma pandangannya itu kosong, Miss. Pandangannya kosong. Soalnya itu otaknya itu udah zero gitu, kata dokter. Udah nggak bisa mengenali gitu. Tapi bisa mendengar aja. Gitu. Kalau ditanya gitu dengar, tapi nggak bisa mengenali gitu. Nah, saya itu heran. Saya itu miris sekali, Miss, sebagai teman di sini itu miris banget. Semua dia kerja di sini, hartanya udah semua dikembalikan ke Indonesia. Sekarang di saat dia terpuruk seperti ini, saudara ataupun anak nggak memperdulikan dia, Miss. Mirisnya saya seperti ini, gitu. Oke. Sedangkan dia punya pacar Bangladesh ya, Miss. Entah Bangladesh atau Pakistan itu. Dia itu cuma menggerogoti uangnya aja gitu. Oke. Dia teman saya itu, dia itu berdagang, Miss. Dia dagang, bekerja keras, punya anak satu ya, Miss ya. Di mana? Di sininya, di sini. Di Indonesia dia ada anak, Miss. Ada anak satu perempuan, pegawai negeri. Tapi kalau dikasih informasi tentang ibunya dengan keadaan di sini itu dia gimana ya, nggak mau peduli gitu loh, Miss. Jadi saya tuh mirisnya gitu loh. Sebagai teman tuh kayak saya sakit hati gitu loh. Udah di sini berjuang ibaratnya buat keluarga, tapi sekarang keadaannya seperti ini, dikasih tahu kita maunya coba tanyain mbaknya kabarnya seperti apa, gimana keadaan mbak gimana, kita cuma pengen doa sama pengen kamu minta kasih kabar gitu loh, Miss. Kita maunya seperti itu gitu loh. Enggak sama sekali, Miss, gitu. Terus? Jadi saya tuh pengennya unek-unek kita sebagai teman di sini tuh biar tersalurkan gitu loh, Miss. Mau bercerita sama Miss Yuni gitu. Ini benar-benar miris banget. Oke, tapi kan kamu bercerita kan versi kamu sebagai teman. Terus keluarganya kan belum tentu seperti apa yang kamu sampaikan. Kemarin itu saya bertelepon ke keluarganya, adik ipar, kakak, adik ipar. Adiknya kan yang cewek, Miss. Terus itu berarti suaminya yang ditelepon. Soalnya kita mau, Mas, kita minta doanya ya, Mas ya, untuk mbaknya sampean yang di sini, minta doanya aja. Untuk emang sakit apa gini gitu ya. Kita udah kasih foto keadaan kritis seperti itu, Miss. Kita udah kasih foto gitu. Kamu itu ojo medeni loh, Mbak. Itu bahasa Jawanya kayak gitu loh, Miss. Ya kan? Loh, kita nggak memedeni gitu. Ini kenyataannya di sini, Mas, gitu. Terus habis itu kita di-blok, Miss. Kita di-blok, terus kita WhatsApp terus nggak tahu, sekarang udah nggak bisa komunikasi gitu. Kita nggak bisa komunikasi sama itu. Saudara.
Oke, terus? Berarti ini keluarganya nggak, makanya kan kemarin saya ngomong sama sampean kan, kalau bukan keluarganya menghubungi saya nggak mau, tapi keluarganya tidak mau dihubungi atau tidak mau repot atau bagaimana sebenarnya? Keluarganya nggak mau merespon, Miss. Kita SMS itu cuma diliatin aja, Miss. Coba. Orang mana sih keluarganya, orang mana sih? Orang Banyuwangi, Miss, Banyuwangi. Yakin orang Banyuwangi? Iya, Banyuwangi. Ada data-datanya? Soalnya dia itu udah paper ya, Miss ya. Paper, tahu kan, Miss? Paper. Oke. Udah paper itu 10 tahun, jadi semua paspor atau apa itu udah nggak ada. Sama imigrasi, ya. Iya, udah nggak ada. Udah lama banget, Miss, ya. Wow, terus gimana itu? Seandainya ada apa-apa, terus mau dibawa kemana itu orang? Lah, bingungnya saya juga seperti itu, Miss. Terus, nah kalau saya sekarang kan dia kan punya anak ya, Miss ya. Anak dia itu yang jaga itu teman saya ya, Miss. Oke. Teman saya itu kerja sama saya, jadi saya itu kadang kalau ada waktu aku juga besuk mbaknya. Ini namanya Mbak Sasa ya. Jadi saya kalau ada waktu pasti saya besuk Mbak Sasa, lihat perkembangan gitu. Anaknya yang di Hong Kong sana umur berapa? Di Hong Kong, Miss. Umur 9 tahun, Miss, 9 tahun. Oh, oke. Terus? Kemarin itu kita mau mencoba, soalnya keadaannya kan kritis banget. Siapa tahu dengan mukjizat anaknya memanggil mami, dia itu bisa sadar, bisa ingat gitu, bisa mengingat memori dia gitu, Miss ya. Mencoba, tapi nggak diizinin dari pihak rumah sakit, Miss. Nggak diizinin menengok. Oh, oke. Karena anaknya itu masih di bawah umur, Miss. Oh, betul. 9 tahun. Nggak boleh memang. Masuk. Nggak boleh. Anak kecil nggak boleh masuk memang di rumah sakit. Nah, hari ini katanya teman saya ini, dia kasih informasi ke saya, bisa nanti siang di bawah, karena ada social welfare, Miss, yang mendampingi anak tersebut. Oh, oke. Jadi bisa untuk dibawa. Gitu. Jadi tapi sampean tahu nggak Banyuwanginya mana keluarga yang ada di Indonesia? Saya kurang jelas ya, Miss, Banyuwanginya kemana, di mana ya? Soalnya kalau tercantum di paper itu nggak ada alamat ya. Oke. Cuma Banyuwangi aja gitu. Oke, cuman Banyuwangi aja karena gini loh, kan kita nggak tahu nih permasalahan keluarga. Iya. Mungkin juga uangnya itu nggak dikirim selama 10 tahun, keluarga kecewa, kan kita nggak tahu nih. Saya tidak akan menghakimi keluarganya, nggak menghakimi Mbak Sasa juga. Mungkin anaknya juga kecewa waktu masih sehat, waktu apa. Nah, ini, Miss, ceritanya. Kalau uang saya percaya, Miss, soalnya itu dia berdagang, uangnya banyak, Miss. Dia itu di sini pun juga meninggalkan hutang juga banyak, Miss. Ya, nggak sedikit loh, Miss. Itu pun dia juga berhutang sama saya juga ya, tapi saya udah ikhlasin. Kemarin itu pas hari Minggu itu parah-parahnya banget, aku ke rumah sakit. Hari Jumat dia kecelakaan, Miss. Hari Minggu saya tengok dia. KBRI udah tahu belum? KBRI udah tahu, Miss. Oke. KBRI cuma bilang karena dia gimana ya, dia itu udah paper, jadi kita nggak bisa membantu gitu, Miss. Soalnya kalau mau dibawa pulang itu harus ada biaya. Kalau dia masih hidup 50.000, Miss. 50.000. Tapi kalau misalkan udah menjadi mayat itu harus membayar 120 gitu. Nah, terus gimana ini, bingungnya itu, seandainya dia mau dipulangin ke Indonesia tapi saudaranya nggak mau menerima atau gimana, ini aja nggak merespon, Miss. Terus gimana gitu loh, Iya, bener repot juga. Seandainya dia hidup mau dipulangkan, siapa yang menjaga dia? Nah, terus sedangkan dia itu anaknya kenapa itu nggak mau, gimana ya, Miss, kayak mulai gitu sama orang tuanya itu, dia sakit hati itu katanya, Miss. Sakit hati sama ibunya karena semua harta bendanya itu diatasnamakan sama adiknya itu, Miss. Ceritanya tuh gitu.